Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang uji hetero dengan menggunakan data sekunder, di mana saya akan menggunakan uji Park dan uji Glaser. Di sini, uji hetero merupakan bagian dari uji asumsi klasik data sekunder dalam analisis regresi linear untuk mengetahui apakah ada kesamaan varians dari nilai residual pada model regresi. Model regresi yang baik itu tidak terdapat hetero. Selanjutnya ada jenis uji yang digunakan untuk menguji hetero. Yang pertama ada uji Park dan uji Glaser. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai sig lebih besar dari 0,05 artinya tidak terdapat hetero. Sebaliknya, jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 artinya terdapat hetero. Oke, teman-teman, kita langsung ke SPS-nya saja. Di sini sudah ada data sekunder yang akan kita uji heteronya menggunakan uji Park, tapi sebelumnya kita akan memunculkan residualnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita klik Analyze, Regression, Linear. Lalu kita masukkan keuntungan pada dependent, aset, dan harga saham ke independent. Lalu kita ke menu Save, lalu kita checklist unstandard disk-nya. Setelah itu kita akan Continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil output-nya, tapi kita akan masuk ke SPS-nya lagi. Di sini sudah muncul res1-nya, yang artinya residual, yang berarti juga ini adalah sisa. Selanjutnya, kita ke transform, compute variable, lalu sini kita ketik res2, lalu kita masukkan unstandard disk, kita kalikan dengan unstandard disk-nya lagi, lalu kita klik OK. Sudah ada ya, compute res2. Di SPS-nya juga sudah ada. Res2 ini merupakan hasil res1 yang dikalikan dengan unstandard disk. Setelah itu kita akan logaritmakan. Caranya yaitu kita klik transform, compute, lalu kita ubah target variabelnya, kita tambahkan ln karena logaritma. Di sini numeric expression-nya kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita klik all. Kita cari ln karena logaritma. Kita akan logaritmakan. Klik ln, tanda panah atas. Lalu klik res2. Kita masukkan res2-nya ke numeric expression. Lalu OK. Sudah masuk compute res2. Selanjutnya, kita akan menguji apakah ada hetero atau tidak. Caranya itu, klik Analyze, Regression, Linear. Kita ubah dependent-nya menjadi ln res2. Kita ke menu statistik, kita pastikan estimate dan model fit-nya itu tercentrang. Lalu kita klik continue. Kita ke menu plot. Seperti biasa, kita masukkan zip rate ke X, receipt ke Y. Lalu continue. Selanjutnya kita ke menu save. Kita hilangkan residualnya. Nah, standar disk-nya kita hapus. Include-nya juga kita hapus. Lalu continue. Setelah itu kita klik OK. Di sini sudah keluar hasil output-nya. Kita lihat pada tabel koefisien. Ini tabel koefisien pada kolom sig.
Seperti materi tadi, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, artinya tidak terdapat hetero. Di sini nilai sig-nya lebih besar dari 0,5, yaitu nilainya 0,4, 0,8, artinya tidak terdapat hetero. Artinya juga variabel yang kita masukkan itu aman dan tidak terdapat hetero. Selanjutnya, kita akan melakukan uji Glatzer. Sebelumnya kita sudah melakukan uji PAK, yaitu nilai signifikannya di atas 0,05, yang artinya tidak terdapat hetero. Yang kedua, kita akan melakukan uji Glatzer. Ini data sekunder yang sudah saya impor, sama seperti uji PAK sebelumnya. Uji Glatzer hetero yang mempermasalahkan residual. Residu tidak harus memiliki persamaan varians. Yang pertama, kita munculkan unstandardisnya, analyze, regression, lalu linear. Kita masukkan keuntungan di dependent, aset dan harga saham ke independent. Seperti biasa, kita munculkan unstandardisnya terlebih dahulu. Kita continue. Lalu oke. Di sini sudah keluar. Lalu kita masuk lagi ke datanya. Sini. Kita akan mengabsolutkan data ini. Caranya itu, kita klik transform, compute, lalu kita tulis di sini ABS. ABS itu singkatan dari absolute. S1. Kita cari all, lalu ABS di sini. Kita masukkan ke numeric expression, lalu kita klik unstandardized. Kita masukkan unstandardized-nya ke numeric expression. Lalu kita klik OK. Sini sudah terinput. Kita masuk ke datanya lagi. Kita akan menguji apakah terdapat hetero pada uji Glatzer ini, yaitu kita klik Analyze, Regression, Linear, lalu dependent-nya kita ganti dengan ABS. Kita ke menu statistik, pastikan estimate dan model fit-nya itu tercentrang. Lalu continue. Kita ke menu plots. Kita masukkan shift rate ke X, spreadsheet ke Y. Continue. Ke menu save. Kita hapus centrang residualnya. Lalu kita continue. Setelah itu kita klik OK. Oke teman-teman, kita bisa lihat pada tabel koefisien pada kolom signifikan, kita bisa lihat nilainya itu 0,4 dan 0,8, yang artinya di atas 0,05, yang artinya juga tidak terdapat hetero. Sesuai materi tadi, jika nilai signifikannya lebih besar atau di atas 0,05, artinya tidak terdapat hetero. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat hetero. Nilai signifikan di sini yang itu di atas 0,05, artinya tidak terdapat hetero. Bisa kita simpulkan bahwa menggunakan uji PAK dan uji Glatzer itu tidak terdapat hetero. Menurut saya, menggunakan uji Glatzer itu lebih mudah, karena cara yang kita gunakan itu lebih sedikit dibanding uji PAK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.